Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini melaksanakan ibadah kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan kita akan sedikit melanjutkan kajian kita, atau akan sedikit kita membahas kajian dengan tema pentingnya atau penting dan keutamaan tauhid. Sebuah hal yang perlu senantiasa kita ulang-ulang, dan demikianlah mungkin yang nanti kita sampaikan adalah mengulang apa yang pernah kita dengar sebelumnya dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Namun ini sangat penting sekali untuk kita senantiasa mengulang dan mempelajarinya, karena di luar sana berbagai macam hal yang bisa merusak tauhid seseorang pun merajalela tersebar, ya, berbagai macam bentuk kesyirikan, termasuk kemaksiatan bisa merusak tauhid seseorang, ya, berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Maka perlu kita senantiasa mengulang-ulang kembali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya kami ingatkan pula kita ini masuk pada bulan Rajab, ya, bulan di antara bulan-bulan haram, di antara bulan-bulan mulia, di mana kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Maka kami ingatkan diri kami dan jamaah sekalian agar kita meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita tambah baca Quran kita, kalau yang biasanya 1 lembar, 2 lembar, jadi 3 lembar. Kita tambah sedekah kita, kalau yang biasanya tiap minggu mungkin 10.000, 20.000, kita tambah jadi lebih dari itu. Kita tambah sholat sunnah kita tambah berbakti kepada kedua orang tua kita tambah memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan berbagai macam amal soleh. Ya, karena ini adalah waktu-waktu dilipat gandakan amal kebaikan. Sebaliknya kita jauhi kemaksiatan, ya, jauhi kemaksiatan yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang kecil maupun yang besar. Karena pada masa ini juga di bulan-bulan haram ini, yang diantaranya bulan Rajab, yang 1 bulan ini dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhi waktu kita dengan kebaikan. Nanti insya Allah sampai kita tidak sempat lagi untuk bisa atau memikirkan bahkan kemaksiatan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya dan keutamaan tauhid, tentunya nanti banyak ayat-ayat yang menyebutkan hal tersebut dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita bisa membacanya di muqaddimah kitab tauhid, yang nanti kita akan ambil kajian ini dari ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis kitab tauhid di muqaddimahnya. Tauhid sendiri para ulama ada yang membaginya menjadi 2 atau menjadi 3. Simpelnya mungkin dibagi menjadi 2, yaitu tauhidul ilmi dan tauhidul amali, ya. Tauhidul ilmi dan tauhidul amali. Tauhidul ilmi yaitu seseorang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah satu-satunya. Yang namanya mengesahkan itu, ya, mengakui, meyakini, mengimani bahwa Allah satu-satunya. Satu-satunya yang apa? Yang menciptakan dia, yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang tidak serupa dengan makhluknya. Ini tauhidul ilmi. Kita bertauhid, kita meyakini demikian tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang mematikan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita,
yang menjadi raja di hari pembalasan. Semua yang Allah sebutkan tentang dirinya kita imani, kita yakini. Ya, ini namanya tauhidul ilmi. Atau ada yang menyebutkan tauhidul i'tiqadi, ya, i'tiqad kita, keyakinan kita. Yang kedua tauhidul amali. Tauhidul ilmi dan tauhidul amali, yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam amal perbuatan kita. Jangan kita berikan ibadah kita, jangan kita niatkan ibadah kita, jangan kita niatkan sholat kita, puasa kita, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, tauhid ilmi dan tauhidul amal. Ya, secara keyakinan kita mesti yakini hal itu, dan itu akan membuat kita bertauhid kepada Allah dengan amal perbuatan kita. Jangan sampai kita memalingkan amal ibadah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya. Maka ini penting kita pahami, sehingga kita paham bahwa dua-duanya harus ada pada seorang muslim. Tidak cukup kita hanya mengakui Allah yang memberi rizki pada saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah yang mematikan saya, Allah yang mengatur kehidupan saya, Allah yang menakdirkan saya, Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Tapi kemudian kita beribadah pada selain Allah. Ada ibadah-ibadah yang masih kita lakukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kita menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Ada kita menyerahkan, menyajikan sesuatu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dengannya kita tunduk, menghinakan diri, ya, berharap kepadanya sekaligus cinta kepadanya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak cukup. Semuanya secara ilmu, secara keyakinan dan amalan kita haruslah kita yakini, imani, dan kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak asing sebuah ayat yang kita sering mendengarnya dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan Allah menciptakan. Allah lah yang menciptakan jin dan manusia. Harus kita yakini ini. Tadi tauhid apa tadi? Tauhid ilmi, ya. Ilmu harus kita ilmui, harus kita imani. Illa liya'budun, kata Allah, kecuali untuk beribadah, beribadahnya kepadaku. Ada dua di sini. Kecuali untuk beribadah dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid amal, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui kita, maha menciptakan kita, mengabarkan kepada kita apa tujuan kita semua di sini. Apa tujuan kita hidup. Ada yang sekarang mungkin usianya belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang sudah di atas 30, di atas 40, di atas 50, di atas 60. Banyak orang di luar sana bingung, kenapa saya ada di atas muka bumi ini? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya ditakdirkan menjadi anaknya si fulan, dilahirkan di tempat ini? Dan seterusnya, bingung. Dia tidak mendapatkan jawabannya. Allah memberikan, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu hamba-hambanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, Allah menciptakan untuk beribadah. Apakah berarti setiap saat kita harus sholat? Setiap saat, habis waktu kita 24 jam, mungkin dikurangi tidur 16 jam sholat terus, puasa terus, atau ibadah terus lah intinya. Di masjid terus pokoknya menghabiskan waktu kita. Nah, wa ilaihin nusyur. Ya.
masuk WC bagi seorang muslim itu adalah ibadahnya, ada ibadahnya. Apa ibadahnya? Doa masuk WC. Ya, apa ibadahnya? Sunnah masuk WC. Kaki mana dulu masuk WC, Pak? Kaki kiri dulu. Kemudian mandinya juga jadi ibadah bagi dia. Kalau dia niatkan untuk kebaikan, saya mandi biar seger, saya mandi biar nanti sholat subuh atau sholat maghrib fresh saya ke masjid dalam kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di WC ada ibadahnya juga, Pak. Ya, nggak boleh kita ngadep tertentu, ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Keluar WC ada ibadahnya, ada doanya. Mau makan ada ibadahnya. Doa sebelum makan, makan dengan tangan kanan, ambil dari yang paling dekat. Kemudian niatkan makan kita, untuk apa makan kita? Untuk kuat, biar kuat apa? Biar kuat bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka semua perkara bagi cari duit ibadah bagi seorang muslim. Ya. Apa tujuan dia cari uang? Berbagai macam hal, tapi jadikan itu bernilai ibadah. Untuk memberi nafkah pada keluarga, ibadah. Mungkin untuk bikin masjid, bikin pesantren, niatnya ibadah. Untuk diri sendiri agar kita bisa tegak, agar kita bisa tidak minta-minta pada manusia, agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, ibadah. Begitu semua kehidupan manusia. Makin paham kita tentang agama kita, tentang Islam, makin kita bisa merasakan bahwa kehidupan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehidupan kita mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ibadahnya ibadah dalam artian ibadah yang sifatnya ta'abudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah tertentu. Ada ibadah yang sifatnya muamalah, ya. Ada ibadah yang sifatnya ta'abudiyah, ada ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Ini harus dibedakan juga. Ya, para ulama menjelaskan kalau ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abudiyah itu tidak boleh kita mengerjakan kecuali ada dalilnya. Ya, tidak boleh kita mengerjakan kecuali ada dalilnya. Tidak boleh seorang misalnya nambah-nambah sholat misalnya, mewajibkan sholat tertentu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menambah rakaat sholat misalnya, ya, atau mengurangi rakaat sholat, atau menambah-nambah Al-Quran misalnya, atau menambah-nambah tata cara wudhu. Kurang kayaknya wudhu yang diajarkan Nabi kurang, ya. Apa yang kurang? Ini leher nggak dicuci misalnya, kita berarti wudhunya tambahin leher lah, ya. Atau kumur-kumurnya harus sampai dalam, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, ibadah dalam muamalah sebaliknya, jangan kita melanggar yang Allah haramkan. Boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jualan online, mau jualan offline, mau jualan di pasar, mau jualan buka toko di ruko, mau jualan apapun terserah, asal jangan jualan di tempat yang diharamkan. Contohnya apa? Masjid. Ya, jangan jualan di masjid, di sini promo pulsa misalnya, atau promo baju di sini, nggak boleh. Ya. Atau kemudian mau jualan apapun boleh, makanan, minuman, kopi, gado-gado, pecel lele, ya, jus, mobil, motor, rumah, kain, baju, semuanya boleh, kecuali jangan jualan yang dilarang. Apa yang dilarang? Khamr misalnya, berhala misalnya, ya, atau benda-benda yang diharamkan, daging yang diharamkan oleh Allah. Jadi itu ibadah, kita jualan macam-macam kalau kita niatkan ibadah. Ya, sehingga seorang yang beribadah dengan ta'abudiyah dia nggak bakal nambah-nambahin ibadah, dan dalam muamalahnya dia akan berusaha untuk mencari ilmunya. Ya, jangan sampai dia menabrak apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang.
Ya. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Masya Allah, tauhid, urusan ibadah, karena ibadah ini intinya adalah ada pada tauhidnya. Ya. Dari ayat ini juga kita mendapatkan informasi bahwa selain manusia, jin juga punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makhluk yang mukallaf istilahnya. Wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ibadahnya jin? Apakah sama dengan manusia atau berbeda? Ya nggak usah tahu lah Pak, biar jin ibadahnya sesuai dengan apa yang disyariatkan kepada dia saja. Kita ngurusin ibadah kita aja masih banyak kurangnya, Pak. Nggak usah cari tahu gimana ibadahnya jin, ya. Biar mereka beribadah sesuai, tapi mereka mukallaf, mereka beribadah, ada kewajiban bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak disebut yang lain? Nggak disebut malaikat, karena malaikat itu memang wajib beribadah, tapi mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Mereka akan senantiasa menuruti perintah Allah. Allah mengatakan tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada perintah Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Ya, jadi nggak ada kisahnya atau nggak ada ceritanya malaikat itu balilo sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Yang ini juga menunjukkan keutamaan tauhid. Ya. Allah taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dan mereka, rasul-rasul itu punya satu kesamaan dalam seruannya, ani'budullah, agar kalian semua beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengatakan bahwa setiap umat ada rasul yang Allah utus padanya. Ya, setiap umat, setiap manusia ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus padanya. Ada orang-orang berilmu yang Allah Subhanahu wa taala utus padanya. Sekarang tidak ada lagi rasul, tapi Nabi SAW mengatakan al-ulama waratsatul anbiya, orang yang berilmu itulah pewaris para nabi. Mereka yang mengingatkan umat ya agar mengikuti jalan para nabi dan rasul. Tugas mereka, seruan mereka Allah ceritakan sama semuanya. Ini menunjukkan bahwa ini sangat penting. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini tentang apa, Pak? Tentang tauhid. Semuanya sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, semua mereka seruannya sama, kata Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Apa ini? Tauhid. Secara syariat mungkin berbeda-beda. Ya. Ada sholat tapi tata cara sholatnya mungkin beda-beda. Ada tata cara taubat, mungkin tata cara taubatnya beda-beda. Ada zakat, ya, ibadah yang terkait dengan harta, tapi mungkin modelnya beda-beda. Antara umat Muhammad dengan umat Nabi Isa, dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi satu sama. Dan ini merupakan seruan kepada semua Rasul. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Tauhid, akidah. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa inilah yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Inilah perkara utama yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau setiap umat Allah utus Rasul ada satu seruan yang sama, maka itulah berarti satu hal yang terpenting yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya.
dari manusia ini apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa demikian, Pak? Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau sudah ada akidah yang lurus ini, kalau udah ada di hati seseorang, maka mudah bagi dia untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya. Mudah bagi dia untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhidnya ini enggak ada pada seseorang, susah mau amal soleh, susah mau meninggalkan yang haram, susah. Kalau tauhid ada, orang disuruh sholat cepat karena dia yakin bahwa Allah melihatnya. Dia yakin Allah akan membalas sholat dia. Dia yakin kalau dia enggak sholat Allah akan menghukumnya. Ya, tapi kalau tauhidnya, akidahnya lemah, disuruh sholat nanti dulu, nanti aja, nanti masih 1 jam lagi lah, zuhur misalnya, masih setengah jam lagi, udah mepet-mepet asar baru sholat, atau bahkan lewat asar. Ya, gara-gara ketemu klien misalnya, gara-gara rapat sama klien misalnya, sampai meninggalkan sholat. Nggak apa-apa lah, nggak usah sholat duhur, sholat asar, masih ada sholat maghrib. Padahal belum tentu dia dapat maghrib, ya, habis meeting ketabrak truk mati. Belum tentu dapat maghrib, begitu. Begitu pula orang meninggalkan yang haram. Kalau tauhidnya kuat, akidahnya kuat, meninggalkan yang haram mudah. Allah suruh meninggalkan riba, ditinggalkan sama dia. Tapi kalau tauhidnya lemah, ya, Allah suruh meninggalkan yang haram, Allah suruh meninggalkan riba, Allah suruh meninggalkan khamr misalnya, Allah suruh meninggalkan zina misalnya. Kenapa sih kok ditinggalin? Orang-orang juga pada begitulah. Ya, saya masih mending ini, paling kecil ininya dosanya. Yang lain kayaknya masih begitu semua. Ya, susah jadinya mau meninggalkan. Wah, kalau saya tinggalkan ini saya rugi dong. Ya, kalau saya tinggalkan jualan yang haram ini saya rugi dong misalnya. Ya, urusan dunia dia menjadikan sebagai tujuan utama. Ya, maka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut. Seruannya beribadah pada Allah, jauhi tagut. Sini para ulama menjelaskan tauhid ini ada 2 rukunnya, Pak. 2 rukun, dalam bahasa Arab namanya nafyu dan isbat. Nafyu itu peniadaan, isbat itu penetapan. Kayak kalimat la ilaha illallah. Ada peniadaan. Apa yang ditiadakan? Sesembahan selain Allah. Pokoknya enggak ada yang harus disembah, yang wajib disembah, yang berhak disembah. Kemudian ada isbat, penetapan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sempurna tauhidnya. Dia nyembah Allah, beribadah sama Allah misalnya, tapi dia juga beribadah sama yang lain. Ini bukan orang yang bertauhid, ya. Atau dia nggak nyembah apa-apa, tidak ada yang dia sembah, bahkan Allah juga nggak dia sembah, ya. Seperti orang-orang ateis begitu, ya. Ya tentunya ini bukan orang yang bertauhid, ya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah, sembahlah Allah semata, isbat, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Allah sebutkan bukan tinggalkan tapi jauhi tagut. Tagut ini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bisa mau lebih umum lagi definisinya, sesuatu yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia ridho dengan hal tersebut. Melanggar hak-hak Allah dan dia ridho dengan hal tersebut. Ini tagut. Sesuatu yang disembah selain Allah, misalnya ada apa ya? Ada setan, ada jin gitu yang disembah selain Allah dan dia ridho, maka setan atau jin ini tagut. Ya. Contoh tagut lagi Mbah Dukun, nah itu tagut juga. Ya. Kenapa tagut Mbah Dukun? Karena dia mengaku mengetahui apa yang Allah ketahui. Apa? Hal gaib. Ya. Ramal nasibmu kalau zodiaknya Sagittarius, lahir bulan Desember, ya. Nanti cintanya begini, ekonominya begini, begitu. Dan dia ridho. Ya.
dia suka orang datang ke dia, atau pakai kartu tarot, ya, atau ngelihat baskom begitu ya, dilihat, ya, kemudian dikasih jampi-jampi, ya, wele, ya, disebul begitu ya, wah nanti nasibnya begini nih. Dia ridho, dia ngaku mengetahui hal yang gaib. Ini siapa yang tahu yang gaib, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, Pak, manusia yang gaib. Dari dulu tuh kiamat itu udah diramal berapa kali, gagal semua itu ramalannya. Ya. Dulu ada 9999, Pak. Tanggal 9 bulan 9 99 jam 9 lewat 9. Lewat sampai sekarang belum kiamat. Ya. Ada lagi 12 12 12 dulu. Ya kan? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Lewat udah berapa puluh tahun, udah mau 10 tahun. Ya, enggak jadi kiamatnya, batal. Ya. Mungkin nanti ada lagi, ya. Ini bulan 22 nih, 2022 nih, angka cantik-cantik begitu ya. Dusta, orang yang mengetahui kapan kiamat itu dusta. Kalau dia ridho, togut. Intinya togut itu yang melanggar dan mengklaim dia mengetahui atau mendolimi hak-hak Allah dan dia ridho. Tapi kalau dia nggak ridho, nggak bisa disebut togut. Ya. Contohnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada yang nyembah Nabi Isa? Ada nggak yang nyembah Nabi Isa? Ada. Tapi apa Nabi Isa ridho? Enggak. Maka nggak bisa kita katakan Nabi Isa togut, begitu. Nggak bisa. Ya. Para malaikat misalnya, ada yang nyembah malaikat? Ada. Tapi apakah malaikat itu togut? Tidak, karena mereka tidak ridho disembah. Ya. Maka itu togut. Allah suruh kita wajtanibut togut, jauhi togut. Ya, jangan sampai seseorang itu mendekat-dekati karena akan berbahaya buat imannya, buat akidahnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kemudian berfirman juga dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Atau ayat 23, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian semua jangan beribadah kepada Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, ini ayat yang semisal sangat banyak sekali. Ya, yang pertama Allah tetapkan apa? Alla ta'budu illa iyyah, jangan engkau beribadah kecuali kepada Allah. Itu ada nafyu, ada isbat. Ya. Alla ta'budu, jangan ibadah illa iyyah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan, Allah wajibkan bagi hamba-hambanya begitu. Siapa yang melanggar, maka dia telah melanggar perintah Allah yang terbesar dan larangan Allah yang terbesar. Ya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya, para ulama menjelaskan ayat-ayat yang semacam ini juga banyak, Pak. Ayat-ayat agar kita semua beribadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Yang ini hak Allah, ya. Kemudian diikuti dengan perintah berbakti pada kedua orang tua. Yang ini adalah hak manusia yang besar, yang paling besar yang perlu kita tunaikan adalah hak orang tua. Ya, hak kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dan asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau,
wahai ahlul kitab, ini seruan kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemarilah kalian semua, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Ya, kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya Nabi SAW sebutkan, dan ini ada juga dalam Taurat dan Injil. Bahkan sampai sekarang mereka mengenalnya dengan namanya Ten Commandment. Ya, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sama juga ada dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama apa? Apa yang Allah haramkan yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Subhanallah, ya. Yang pertama adalah tentang tauhid. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah dengan apapun juga, dengan cara apapun juga. Ya, syai'an gini di sini maknanya umum kata para ulama. Jadi tidak boleh berbuat kesyirikan, Pak. Walaupun kepada nabi, kepada malaikat, nggak boleh. Wah, kan nabi makhluk yang mulia, masa nggak boleh kita berdoa sama nabi, minta sama nabi? Nggak boleh. Malaikat kan makhluk yang mulia, masa kita nggak boleh berdoa sama malaikat, kepada malaikat? Nggak boleh. Ya. Dan dengan cara apapun juga, dengan model apapun juga, baik itu berdoa, baik itu menyembelih, baik itu sholat dan lain sebagainya, tidak boleh seorang muslim, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Kalau itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang selainnya. Ya, jangan terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada stempel beliau, hendaklah membaca firman Allah di surat ini. Ya, di surat ini yaitu surat An-Nisa atau surat Al-An'am, ya, afwan, ayat 151 sampai 153. Para ulama menjelaskan ini bukan maksudnya Rasulullah pernah nulis ayat ini kemudian dikasih stempel, bukan. Tapi yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah bahwa seandainya ada wasiat Nabi yang terakhir yang itu benar-benar distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menulis ini, wasiat ini, untuk kemudian benar-benar dibaca, dipahami dan dijalankan oleh umatnya. Karena di dalam wasiat tersebut terkandung wasiat kepada Allah dan kepada makhluk. Ya. Wasiat yang besar tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang sesama manusia. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Keledai, ya, hewan keledai. Ya, Rasulullah bersama Mu'adz bin Jabal, ya, berdua naik keledai. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tawadhu, orang yang tidak mau terlihat spesial atau beda dengan sahabat yang lainnya. Beliau naik keledai, kalau ada onta ya onta, kalau ada kuda pakai kuda, ya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bonceng sahabatnya. Bahkan seorang ulama Ibnu Mandah pernah menulis, mengumpulkan riwayat-riwayat siapa yang pernah dibonceng Nabi dan hadis yang beliau sampaikan tentang itu. Jadi banyak Nabi bonceng para sahabat itu ngasih faidah, ngasih ilmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun usahakan begitu, Pak. Kalau kita punya ilmu lagi sama temen, itu yang dibahas jangan gosip, jangan gibah, begitu ya. Jangan kita kemudian bahas orang, bahas tetangga, bahas politik, bahas ya sesuatu yang nggak ada atau sedikit manfaatnya.
atau bahkan jadi mudorot buat kita, akhirnya berujung pada gibah misalnya. Kita kasih nasihat sama sahabat-sahabat kita, yang mungkin kita lagi di mobil, baik kita nyetir atau kita diboncengin, lagi di motor, ya, kita kasih nasihat sama orang yang kita bawa atau sama teman kita yang sedang berkendara bersama kita atau lagi safar di perjalanan, ya. Sampaikan nasihat, sampaikan wasiat, sampaikan ayat Al-Qur'an, sampaikan hadis-hadis Nabi SAW, sampaikan pelajaran-pelajaran tentang iman, tentang ibadah dan seterusnya. Nabi begitu Pak sama sahabatnya, lagi dibonceng sahabatnya ditanya, banyak yang seperti itu. Di antaranya Mu'adz bin Jabal ini. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan hambanya, dan apa hak hamba yang Allah akan menunaikannya? Ya. Jadi hak Allah yang harus ditunaikan hambanya, dan hak hamba yang nanti Allah akan menunaikannya kepada sang hamba tersebut. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Enggak sok tahu beliau, ya. Tidak menjawab dengan sesuatu yang tidak diketahui. Begitulah, kalau kita enggak tahu, ya bilang saja tidak tahu, Pak. Jangan kita akhirnya sok tahu malah kemudian menyesatkan orang lain, ya. Di mana Masjid Al-Fatah, Masjid Surau Ageng Al-Fatah ini? Situ di Pakem, Sleman. Wah, orang akhirnya mau mengaji ke sini, akhirnya malah ke Gunung Merapi, ya. Karena kita sok tahu, ya, sebelah sana itu loh, nanti dari rumah sakit masih ke utara lagi, ya, misalnya. Jauh, orang sudah jauh-jauh akhirnya tersesat. Ini dalam urusan dunia, orang sok tahu dalam urusan dunia ruginya bisa merugikan orang, apalagi sok tahu dalam urusan akhirat. Kalau kita nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Wah, nggak tahu, nanti saya tanyakan dulu. Atau saya tahu, saya pernah baca tapi saya nggak tahu pasti, saya baca dulu deh misalnya. Ada bukunya nih, saya baca. Atau coba tanyakan yang lain saja. Ya, bilang nggak tahu. Kata para ulama, la adri nisful ilmi. Bilang nggak tahu itu setengahnya ilmu. Setengahnya lagi apa? Ya kalau dia tahu, dia kasih tahu. Jangan sampai kita sok tahu, ya. Kita merasa tahu padahal kita tidak tahu, ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui apa hak Allah, apa hak hambanya. Kata Nabi SAW, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi hambanya adalah agar hambanya beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Apa Pak? Tauhid, akidah. Ini yang paling utama disebutkan Nabi. Kenapa begitu? Karena tadi, kalau ininya sudah bagus, yang lain gampang ikutnya. Ya, yang lain akan mengikuti, kebaikan-kebaikan yang lain akan mengikuti. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, kata Nabi, dan hak hamba yang akan Allah berikan pada dia, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang tidak berbuat kesyirikan. Allah tidak akan mengazabnya, ya. Artinya para ulama ada yang menjelaskan tidak akan mengazab selama-lamanya. Allah akan keluarkan dia, kalaupun dia diazab di neraka untuk mempertanggungjawabkan amalnya, Allah akan keluarkan dia dari neraka, tidak akan selama-lamanya. Artinya orang yang berbuat kesyirikan pada Allah tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin yang bisa kita bacakan, ya. Ini sebenarnya muqaddimah dari kitab Tauhid. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, mengingatkan kembali kita tentang pentingnya akidah yang lurus, pentingnya tauhid. Jangan sampai kita terjerumus pada kesyirikan, dan kita harus belajar, Pak. Harus belajar. Enggak cukup tahu tentang tauhid dan syirik, tapi harus tahu detailnya, Pak. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang kita kira benar ternyata salah.
ternyata itu bentuk kesyirikan atau bisa mengarah pada kesyirikan pada Allah. Kita harus belajar lebih dalam lagi tentang akidah ini agar jangan sampai kita terjerumus pada keburukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.